Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. 1 Samuel pasal 18 menuliskan tentang peristiwa di mana ketika Saul dan Daud pulang berperang dan memenangkan peperangan pada waktu itu, sehingga ketika mereka masuk dalam kota mereka, perempuan-perempuan yang mengeluk-elukan mereka menari-nari bersukacita karena menyambut para pahlawan masuk ke kota dan sambil menyanyikan sorakan-sorakan yang tentu pasti sorakan kemenangan yang berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Tetapi 1 Samuel 18 mencatat saudara, ketika Saul mendengar perempuan-perempuan itu berkata bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Daud hanya diperhitungkan hanya beribu-ribu, itu menimbulkan kecemburuan dan amarah yang fatal dalam diri Saul, sehingga melakukan tindakan yang salah. Saudara, dari kisah ini saya ingin berbagi buat kita, sehingga saudara bisa dicerahkan dan dikuatkan dari tayangan-tayangan ini, saudara. Nah, namun sebelumnya saya lanjut, saudara bisa like dan saudara bisa subscribe channel ini sehingga saudara bisa terus menyaksikan kebenaran-kebenaran yang saya bagikan, saudara. Nah, saudara sama Tuhan, kalau kita bicara tentang dua tokoh ini, itu menarik, saudara. Karena saya ibaratkan dua tokoh ini adalah gambaran atau relevansinya dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan situasi yang sering kali kita hadapi. Apa yang kita bisa pelajari dari dua tokoh ini, yaitu Saul dan Daud. Dan saudara bisa pilih, saudara ada di manusia seperti siapa? Saul atau Daud? Nah, saya ibaratkan adalah Saul itu adalah manusia seperti termometer, saudara. Saudara tahu termometer? Alat pengukur suhu badan kita atau alat pengukur suhu yang ada di sekeliling kita. Sehingga termometer itu isinya air raksa, sehingga ketika suhu di sekitarnya naik, maka temperatur yang ada di dalam termometer akan naik. Menunjukkan bahwa suhu itu yang ada di sekeliling mempengaruhi air raksa yang ada dalamnya, sehingga menunjukkan seberapa panasnya daerah yang ada di situ atau suhu badan saudara. Nah, saudara, banyak orang seperti Saul. Mereka adalah orang-orang yang terprovokasi dengan situasi, sehingga ketika mereka mendengar hal-hal yang tidak mengenakan telinga, perasaan, akhirnya itu yang membuat emosinya tersulut dan akhirnya emosi yang tidak terkendali menyebabkan tindakan yang fatal dan akhirnya mengambil keputusan yang salah. Saudara, berapa banyak orang yang seperti Saul, saudara. Mereka terprovokasi dengan kondisi situasi yang dihadapi, lingkungan, pekerjaan, keluarga, ataupun tetangga, atau apapun itu. Sehingga mereka akhirnya dengan provokasi-provokasi yang datang dalam hidup mereka, mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka, yang pada akhirnya motorik mereka melakukan tindakan yang fatal, yang pada akhirnya merusak reputasi dan merusak juga prestasi yang mereka raih selama ini. Berapa banyak orang yang akhirnya hancur reputasinya, karirnya hanya gara-gara tidak mampu mengontrol emosinya, saudara. Nah, Saul saya ibaratkan tipe seperti manusia termometer yang terprovokasi dengan suhu sekitarnya sehingga mudah mengambil keputusan atau tindakan yang fatal yang justru merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, bukankah banyak orang yang seperti itu, saudara, yang kita ketemukan baik di pekerjaan saudara, di lingkungan saudara, mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang fatal berdasarkan emosi diri yang tidak terkontrol. Saul tidak bisa mengontrol emosinya ketika mendengar para wanita-wanita ini mengeluk-elukan Daud. Tetapi kita lihat bagaimana akhirnya Saul dengan kondisi seperti itu, provokasi yang terjadi di sekelilingnya dia tidak bisa menfilter segala sesuatu masuk dengan pikiran yang jernih, pikiran yang sehat, yang pada akhirnya Saul melakukan tindakan keputusan yang fatal dalam hidupnya. Saudara, jangan pernah saudara mengambil keputusan yang fatal hanya karena saudara terbawa emosi. Jangan sampai engkau menjadi manusia termometer yang sama seperti Saul, saudara. Nah, apa yang membedakan antara Saul dengan Daud, saudara? Daud saya ibaratkan seperti manusia termos es, saudara. Apa itu termos es? Kalau saudara tidak paham termos es itu adalah remote AC. Saudara, remote AC itu suhu sekeliling kita yang ngontrol, saudara. Jadi kita yang tahu, kita yang bisa kontrol. Saudara mau 16, saudara mau 17, 18, 19, 1, 20, semuanya ada di tangan saudara. Artinya, suhu sekitar saudara yang pegang kendalinya.
Nah, Daud ketika diperhadapkan dengan situasi ketika dia tahu Saul ingin membunuh dia, saudara, akhirnya dia menjadi pelarian. Saudara, suatu ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara. Pada suatu kesempatan Saul ada di goa dan bersama dengan tentaranya, dan ketika dia buang hajat, terus ada orang-orang yang mengikuti Daud bersama-sama melihat kondisi itu dan akhirnya mulai memprovokasi Daud. Daud, engkau lihat dia sudah mulai lengah. Langsung saja tombak dia. Saudara, apa yang Daud lakukan? Apakah Daud lakukan seperti yang diperintahkan oleh orang? Atau Daud terprovokasi dengan situasi ketika orang-orang mulai menyulut emosinya, ayo Daud, bunuh aja dia. Daud tidak melakukan itu. Daud memilih untuk berkata bahwa tidak berhak untuk mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, Daud punya penguasaan diri yang luar biasa buat saya pribadi, bahwa ketika situasi-situasi yang harusnya dia bisa menang lewat saat itu, dia harusnya bisa langsung membunuh Saul dengan kondisi-kondisi yang lengah seperti itu. Dia bisa membalas. Tapi kenapa Daud tidak lakukan? Karena Daud bisa mengontrol emosinya, ibarat dia memegang remote AC itu sendiri. Dia bisa mengontrol suhu dalam dirinya sendiri, bahkan suhu sekitarnya, sehingga dia tidak bertindak dengan fatal. Saya bisa bayangkan ketika bagaimana kira-kira Daud melakukan tindakan yang fatal pada waktu itu. Saya yakin tahta kerajaan Israel tidak akan jatuh di tangannya, saudara. Tetapi karena Daud memiliki emosi kontrol yang baik, seperti manusia termos es, saudara, sehingga dia tidak jatuh di dalam tindakan yang fatal. Kalau hari-hari sekarang kita belajar dari kehidupan Saul dan Daud, mungkin relevansinya dalam hidup kita sekarang ini. Ada begitu banyak tantangan, situasi yang menstimulasi kita, memprovokasi kita untuk kita bisa bertindak sama seperti Saul atau sama seperti Daud. Tetapi saya percaya lewat tayangan ini, saudara bisa mungkin dicerahkan bahwa jangan mudah terprovokasi dengan kondisi situasi, karena saya percaya bahwa kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus-Nya, untuk kita bisa memanage emosi kita dengan baik. Alkitab berkata, kalau engkau marah, jangan padam amarahmu sampai matahari terbenam. Tuhan inginkan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Daud bisa mengontrol emosinya dengan baik sehingga dia tidak melakukan tindakan yang fatal. Jadi saudara ada di pihak yang mana? Apakah saudara manusia termometer seperti Saul, atau saudara seperti Daud, manusia termos es, yang emosi dan kendali emosi itu ada di tangan saudara sendiri. Jadi saudara, semoga saudara diberkati lewat tayangan ini, dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini atau dicerahkan lewat tayangan ini, saudara bisa share dan bagikan pada orang-orang yang saudara kasihi, dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk like dan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.